Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah sekalian, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya, malam hari ini kembali kita dapat bermuwajahah, dapat saling berjumpa di tempat yang mulia dalam keadaan yang baik, yang mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kita niatkan, kita akan kembali belajar, menuntut ilmu, mempelajari tuntunan-tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi di antara sesama kita, yaitu di antara sesama muslim atau kaum mukminin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini masuk pada hadis nomor 106. Dan kalau waktunya cukup nanti kita akan sambung sampai pada hadis nomor 107 insyaallah. Hadis nomor 106 ini adalah hadis yang insyaallah banyak di antara kita barangkali sudah pernah mendengarnya, mengkajinya, dan bahkan di antara kita insyaallah juga sudah mengamalkannya, yaitu hadis yang berbicara tentang hukukul muslim, hak-hak seorang muslim. Hakul muslimi alal muslimi, hak seorang muslim atas muslim lainnya. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya jemaah sekalian, baru nanti kita akan menjabarkan, menguraikan poin demi poin dari hadis ini untuk kita mengambil faidah-faidahnya. Hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim lainnya ada 6. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan jumlah yang spesifik, yaitu berapa? Berapa jemaah sekalian? Berapa? 2 atau 6? Alhamdulillah, masih fokus berarti.
Ada 6. Lalu apakah ini maksudnya pembatasan? Tentunya tidak. Penyebutan hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Ini bukanlah pembatasan, karena selain yang 6 ini nanti masih banyak sekali hak-hak seorang muslim yang perlu kita ketahui. Dan setelah kita ketahui, tentunya kita dituntut untuk bisa menunaikannya, karena itu akan menjaga hubungan yang baik di antara kita. Kalau hubungan kita, sesama orang Islam, sesama orang beriman itu baik, maka ukhuwah kita pun kuat. Kalau ukhuwah kita kuat, maka agama kita juga akan kuat. Dan kalau kita agamanya kuat, masyarakat Islam punya agama yang kuat, bangsa ini pun akan kuat, akan tangguh. Dan ketika bangsa ini kuat serta tangguh karena kekuatan umat Islam, karena persaudaraan di antara mereka yang sangat kokoh, maka di sana insya Allah janji-janji kejayaan, janji-janji kebahagiaan insya Allah kita akan raih biidznillah ta'ala. Tentunya setelah kita berjuang dan berkorban dengan tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang disebut oleh Nabi SAW pada hadis ini hanya 6. Tentunya ini adalah penyebutan untuk mengingatkan bahwa 6 ini yang akan paling sering kita akan alami. 6 perkara ini adalah 6 perkara yang boleh jadi setiap hari kita akan menjalaninya. Sehingga Nabi jelas menyebutkan secara spesifik ada 6. Qila, kemudian ditanya, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, mahunna ya Rasulullah, apa yang 6 itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, idza laqitahu fasallim alaih, kalau engkau berjumpa dengan saudara muslim yang lainnya, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau saudaramu mengajakmu untuk satu kebaikan atau minimal perkara-perkara yang mubah, fa'ajibhu, respon ajakannya dengan baik. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau ada saudaramu datang kepadamu meminta agar engkau memberikan nasihat kepadanya, sampaikan nasihat kepadanya. Wa idza aqasa, dan kalau ada saudaramu yang kamu ketahui dia bersin, fahamidallaha fashamidhu, lalu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka doakan dia dengan ucapan yang baik, doakan dia agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit kamu jenguk. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal dunia maka sertailah jenazahnya, bantulah keluarganya untuk mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, ikut serta menyolatinya, dan termasuk juga turut serta mengantarkannya ke pemakaman. Nah, jemaah sekalian dimulakan oleh Allah, sekali lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, adalah hadis yang sangat-sangat kita sudah kenal. Kita sudah sering mendengar pembahasan terkait hadis ini. Namun barangkali di sana ada faidah-faidah yang perlu diperdalam. Ada faidah-faidah yang perlu kita gali lebih jauh, lebih luas. Tidak hanya sebatas apa yang kita sudah dengar dari lafaz hadis ini secara tekstual. Kita mulai satu poin. Poin pertama apa jemaah sekalian? Hadis ini mengatakan apa? Hak muslim yang pertama kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu orang Islam lainnya, maka ucapkanlah salam. Pertanyaannya, orang Islam yang seperti apa jemaah sekalian?
apakah orang Islam secara umum atau di sana ada pengecualian, ada beberapa jenis atau bentuk keadaan orang Islam yang kita kemudian boleh tidak menjawab salamnya. Yang pertama, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, menyampaikan salam atau mengucapkan salam kepada sesama saudara kita, hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Hukumnya adalah sunnah. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Dan kalau ada dua orang muslim saling berjumpa, yang lebih baik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Namun itu hukumnya sunnah. Jadi sebagai sunnah ini tentunya bukan sesuatu yang dianggap sepele. Sunnah diartikan adalah sesuatu yang semestinya kita lakukan. Menebarkan salam adalah bagian dari tanda keimanan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan apa? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan mungkin masuk surga hingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tidak mungkin sempurna keimanannya hingga kamu saling mencintai satu sama lain. Dan maukah kamu aku beritahu, kata Rasulullah, sesuatu yang bisa menimbulkan rasa cinta di antara kamu? Salah satunya kata Nabi apa? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita saling berjumpa dimanapun, ayo kita berusaha untuk mengucapkan salam. Walaupun keadaan di zaman kita boleh jadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi SAW benar-benar telah terjadi, di mana sebagian kita barangkali mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Yang tidak kita kenal, kita tidak mengucapkan salam. Tapi tentunya di sana banyak faktor, jemaah sekalian. Saya secara pribadi misalnya, di kampung saya tentu adalah kampung Islam, kampung Muslim. Mayoritas warganya adalah orang Islam. Tetapi kadang-kadang saya bingung ketika berjumpa dengan seseorang, dari gaya pakaiannya, buka aurat, ya, bagi yang laki-laki khususnya membuka aurat, pakai celana di atas lutut, kemudian tidak nampak sholat di masjid. Mikir saya, ini muslim atau bukan? Ya, jadi kita hidup di zaman yang memang keadaan seorang muslim saat ini tidak bisa dikenali dengan pasti. Kadang-kadang samar dia dengan keadaan orang yang non-muslim. Kenapa? Tadi itu cara berpakaiannya sudah mirip dengan non-muslim, gaya hidupnya sudah mirip dengan non-muslim, jadi susah. Tapi tentunya selama kita kenal orang itu memang adalah orang Islam, maka tetap kita berupaya untuk menyampaikan salam kepadanya. Nah, kalau hukum menjawab salam apa? Wajib. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam dengan satu ucapan salam yang hangat, yang mengandung kebaikan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Tuntunan praktisnya, kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, kita jawabnya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia nyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh, bahkan ini yang dianjurkan. Tapi kalau misalnya win-win 50-50, dia Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam, boleh enggak? Boleh. Dia Assalamualaikum warahmatullah, kita Waalaikumsalam warahmatullah, boleh. Yang penting jangan dikurangi. Kalau dia menyampaikan salam lengkap, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya cuman Waalaikumsalam saja, maka ini tidak baik. Dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Menjawab dengan yang lebih baik atau menjawab dengan yang semisal. Sebagian orang
kadang menambahkan ucapan salam setelah wa barakatuh dengan yang lainnya, yaitu dengan maghfirah. Nah, ini benar gak nih? Misalnya ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Ada ucapan maghfirah di sana, boleh gak? Boleh gak? Tidak boleh kalau dia meyakini itu sebagai sebuah keharusan. Contoh dari Nabi itu cukup adalah sampai wa barakatuh, maka tidak perlu ditambah-tambahkan. Nah, selesai jemaah sekalian pembahasan masalah hukum menyampaikan salam dan menjawab salam. Begitupun dalam hal-hal yang praktis. Kalau seseorang sedang naik kendaraan melewati kawannya yang sedang berjalan, maka mana yang lebih dahulu mengucapkan salam? Yang sedang jalan kaki atau yang naik kendaraan? Yang naik kendaraan. Yang sedang berjalan dengan yang lagi duduk, mana yang harus mengucapkan salam? Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang datang dengan jumlah sedikit kepada sekelompok yang jumlahnya lebih banyak, mana yang dahulu mengucapkan salam? Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini perkara yang insyaallah saya yakin ma'ruf. Nah, saya ingin perinci sedikit tentang tadi sudah saya singgung, apakah mengucapkan salam kepada semua muslim ini bersifat mutlak. Siapapun orang Islamnya yang kita kenal, kita ucapkan salam kepada dia, hukumnya bersifat mutlak. Atau di sana ada pengecualian jemaah sekalian? Bersifat mutlak atau tidak? Siapapun kaum muslimin yang kalau kita tahu dia orang Islam, ya kita ucapkan salam sama dia. Enggak boleh pelit-pelit. Gimana ini? Bersifat mutlak atau tidak? Ada perincian. Para ulama menjelaskan jemaah sekalian, meskipun anjuran menyampaikan salam adalah sesuatu yang merupakan sunnah Nabi SAW, yang menjadi tanda keimanan, bahkan menjadi sebab terbentuknya ukhuwah Islamiyah yang kokoh, tetapi di sana ada beberapa keadaan orang Islam di mana kita dilarang atau haram mengucapkan salam kepadanya. Kita bicara orang Islam ya, kita tidak bicara tentang orang non-Islam atau orang kafir. Kepada orang kafir, ulama sepakat hukumnya apa? Haram mengucapkan ucapan salam kepada non-Muslim. Ya, la tabda'ul yahuda bis salam. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi, maka ini berlaku kepada semua orang kafir lainnya. Yang kita bicarakan adalah sesama muslim. Yang pertama jamaah sekalian dimanakan Allah, selama kita tidak tahu keadaan dan hakikat seorang muslim itu bagaimana, kita hanya tahu secara zahirnya dia adalah orang Islam, maka sunnah ini berlaku. Ya, selama kita tidak pernah tahu hakikat dia seorang muslim yang seperti apa, apakah yang melakukan penyimpangan dan kesesatan atau yang melakukan dosa-dosa besar, nanti kita perinci itu, maka secara zahir ini mereka semua berhak untuk kita ucapkan salam kepadanya. Jelas. Kondisi yang kedua, kita tahu ada seorang muslim yang ternyata dia adalah orang yang melakukan penyimpangan yang nyata, bahkan terang-terangan, bahkan dia mengajak banyak orang kepada jalan kesesatan, jalan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menampakkan kefasikannya secara nyata, maka orang yang seperti ini rem dulu, jangan gampang nyampein salam. Orang-orang seperti ini bahkan para ulama mengatakan haram mengucapkan salam. Siapa contohnya? Secara ilmiah di dalam dalil secara tegas disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Tabarani dan yang lainnya. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan
di antara orang-orang yang dia diketahui muslim tapi tidak boleh mengucapkan salam kepadanya adalah ketika dia muslim yang punya akidah, yaitu dengan akidah Qadariyah. Dan semua sekte-sekte yang terkait dengan Qadariyah, di sana ada Mu'tazilah, di sana ada Jahmiyah dan seterusnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna majusa hadhil ummah al-muqadzibuna bi aqdarillah." Sesungguhnya majusinya umat ini, majusinya umat Islam ini adalah kelompok yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian oleh para ulama mereka disebut dengan kaum Qadariyah, kelompok yang mengingkari akan apa? Takdir Allah. Mereka dikatakan oleh Nabi SAW majusinya umat ini. Kenapa? Karena orang majusi itu mereka tidak mempercayai takdir, ya, tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas menentang takdir Allah. Orang Qadariyah itu punya keyakinan apa? Semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk misalnya berbuat baik ataupun berbuat buruk itu atas dasar kehendak kita sendiri. Kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita sendiri yang baik ataupun yang buruk. Allah enggak ikut campur tangan. Allah tidak ada intervensi. Nah, pembahasan masalah ini detail ya. Kita lanjutkan poin terkait bahasan yang kita sedang kaji ini. Rasulullah melanjutkan, in maridu fala ta'uduhum. Kalau orang-orang yang punya keyakinan mengingkari takdir, kalau mereka sakit jangan dijenguk, kata Nabi. Wa in matu fala tashhadun. Kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak mengimani takdir, jangan saksikan kematiannya. Jangan datengin untuk apa? Melayat ke rumahnya. Wa in laqituhum fala tusallimu alaihim. Dan kalau engkau berjumpa dengan mereka di saat mereka masih hidup dan punya keyakinan mengingkari takdir, jangan sekali-kali ucapkan salam kepadanya. Maka kelompok yang seperti ini dikiaskan oleh para ulama, semua kelompok yang membawa penyimpangan dan kesesatan secara nyata, mereka adalah orang-orang yang tidak layak diucapkan salam kepadanya. Di zaman kita ada enggak kelompok seperti ini? Ada, ya. Maka kita harus berhati-hati, ya. Kemudian jemaah sekalian oleh Allah, para ulama juga berdalil tentang mengapa orang-orang seperti ini tidak boleh kita ucapkan salam. Di antaranya adalah berangkat dari kisah ketika sahabat atau 3 orang sahabat yang pernah diboikot oleh Rasulullah atas perintah Allah dan para sahabat, ya. 3 orang sahabat ini yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Murarah bin Rabi', ya. Dan satu lagi yaitu sahabat yang tidak ikut serta di dalam perang Tabuk, ya. Yang mana mereka diboikot karena akibat kelalaian mereka tidak ikut di dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang sahabat jemaah sekalian, 3-tiganya mantan veteran Badar, mantan pasukan Badar. Secara khusus dalam hadis Sahih Bukhari, Allah Ta'ala telah menyatakan semua orang dari kaum muslimin yang ikut serta di pasukan Badar, qad ghafartu lahum. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kata Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, silakan lakukan apa yang kalian ingin lakukan, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Saking istimewanya para sahabat mantan pasukan apa? Badar, ya. Nah, ternyata 3 sahabat ini kalau dikatakan kesalahan, iya, ini kesalahan, dan kesalahannya bukan termasuk dosa besar, hanya lalai tidak ikut serta dalam perang Tabuk, ya. Dalam perang Tabuk, hanya itu bukan dosa besar, ya, tidak termasuk apa? Dosa besar. Tapi mereka dihukum
Dengan cara apa? Allah perintahkan Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat, untuk memboikot 3 orang ini selama 50 hari. Tidak boleh bicara sedikit pun kepada mereka, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, dan kalau mereka yang mengucapkan salam duluan, salamnya tidak boleh dijawab. Bayangkan tuh, padahal tidak ada dosa besar. Ya, kalau dikatakan kesalahan, iya kesalahan, tapi itu bukan dosa besar. Kenapa mereka dihukum seperti itu? Karena itu terkait nanti dengan dampak sosial. Karena masalah perang saat itu membutuhkan tambahan pasukan, maka mereka ditakzir, diberi hukuman, tapi tujuannya edukasi. Dan Allah tahu tentang hamba-hambanya. Mantan pasukan veteran Badar ini adalah orang-orang mulia. Kalaupun mereka dikasih hukuman, mereka tidak akan jadi orang munafik. Mereka tidak akan kemudian mengubah agama mereka. Dan Allah jadikan kisah ini sebagai apa? Sebagai hikmah buat kita. Ketika iman sudah kokoh, meskipun dihukum karena satu kelalaian, tidak akan pernah mengubah bagaimana hati mereka tetap beriman, berakidah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, wa idza kana as-salam yasqutu bi sababi ba'di dhunubi allati hiya dunal bid'ah, fas-salamu 'ala al-mahjuri bi bid'atin min al-bid'ah, wa idza saqata raddu salam ma'a ta'kidi fatida'u salam aula wa ahra. Kalau 3 orang sahabat ini tadi hanya karena kelalaiannya, bukan karena penyimpangan dan kesesatan, ya, mereka sampai dihukum apa? Boikot selama 50 hari, tidak boleh bicara sedikit pun kepada mereka dari para sahabat, tidak boleh mengucap salam kepada mereka, tidak boleh menjawab salam mereka, padahal mereka tidak melakukan apa? Penyimpangan dan kesesatan. Maka bagaimana dengan orang yang jelas-jelas menampakkan penyimpangan dan kesesatan? Maka mereka lebih pantas untuk apa? Diboikot, yaitu tidak disampaikan salam kepada mereka, atau kalau mereka mengucapkan salam, salam mereka tidak perlu dijawab. Pernah terjadi juga di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kisah-kisah seperti ini banyak jemaah sekalian, ya. Kita ambil cuplikannya saja. Imam Ahmad pernah didatangi oleh seorang laki-laki di zamannya yang dikenal dengan Al-Mughazili. Laki-laki ini mengetuk pintu rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad sama sekali tidak menjawab salamnya. Jelas dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Imam Ahmad tidak sama sekali menjawab salamnya. Kenapa? Imam Ahmad kenal laki-laki ini jemaah sekalian adalah orang yang tawakuf, yang diam saja, tidak punya ketegasan terhadap masalah. Ketika di zaman itu disebarkan syubhat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi orang yang diam saja dari keyakinan atau dari syubhat Al-Quran adalah makhluk, maka Imam Ahmad mengkategorikannya ini orang lebih cenderung kepada penyimpangan dan kesesatan. Harus tegas, harus jelas saat itu. Kalau kamu muslim yang betul-betul mengikuti jalannya Nabi SAW dan para sahabat, maka harus tegas mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Maka Imam Ahmad tidak menjawab salam orang ini karena dia terduga akan menjadi orang-orang yang membawa penyimpangan dan kesesatan. Baik, sampai sini jelas ya? Ini sudah jam berapa ini? Baru 1 poin kita ini. Jadi ini orang pertama yang kita tidak boleh mengucap salam kepadanya atau menjawab salamnya dari kalangan kaum muslimin ketika diketahui benar-benar adalah pembawa apa? Penyimpangan dan kesesatan. Ya. Orang kedua ini tidak kemudian secara spontan semuanya dilarang, tetapi perlu ada pertimbangan syar'i. Siapa mereka yang kita ketahui dari kalangan kaum muslimin yang jelas-jelas menampakkan dosa besar, ya, menampakkan kefasikan yang nyata, maka kepada mereka
Kalau secara pertimbangan syar'i mereka kemudian dengan ucapan salam kita mau menerima kita untuk kita nasihati, kemudian dengan itu mereka mau bertobat, maka mengucapkan salam kepada mereka itu dianjurkan, tetap dianjurkan, tidak memutus hubungan. Tapi kalau mereka jelas-jelas menampakkan kemaksiatan, kebencian, permusuhan, bahkan sampai pada penyimpangan tadi, maka baru kemudian kita berlepas diri dari mereka. Baik, saya pindah pada poin kedua. Kita lanjut. Poin kedua, di antara hak muslim atas muslim lainnya adalah apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengajakmu untuk satu keperluan, dalam bahasa lainnya diterjemahkan mengundangmu untuk satu undangan, maka kata Nabi SAW apa? Fa'ajibhu. Fa'ajibhu artinya apa? Respon dengan baik, jawab dulu, karena nanti pada konteks hukumnya memenuhi undangan ini atau menjawab undangan ini hukumnya tidak sampai wajib, jemaah sekalian. Jadi memenuhi jawaban, memenuhi ajakan atau undangan dari saudara kita itu hukumnya adalah mustahab, dianjurkan, tidak sampai pada tingkat wajib. Kenapa? Kalau diwajibkan maka ajakan yang mana, undangan yang mana? Apakah semua ajakan dan undangan nanti bersifat wajib? Itu akan sangat memberatkan, ya. Maka kita lihat di antara bentuk ajakan atau undangan yang kemudian Rasulullah SAW menekankan di sana memang ada kadar kewajiban. Di antaranya adalah undangan apa? Yang terkait dengan acara walimah. Jelas dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah atau ila walimatin falyatiha." Kalau salah seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri pesta pernikahan saudaranya, maka hendaklah dia mendatanginya. Jelas bahasa Nabi, falyatiha, datangi. Namun ini pun kata para ulama, meskipun diwajibkan oleh Nabi SAW, di sana tetap ada ketentuan-ketentuan yang mengikatnya. Kalau misalnya acara walimah tersebut memang murni adalah acara yang tidak mengandung unsur kemaksiatan dan kemungkaran, maka wajib datang. Tapi ketika di sana ada unsur kemaksiatan dan kemungkaran, maka kewajiban itu ya menjadi berkurang. Mungkin tahapnya tidak sampai wajib, mungkin sekedar anjuran, atau bahkan menjadi haram, tergantung sebesar apa kemungkaran dan kemaksiatan yang ada pada pesta pernikahan tersebut. Nah, di zaman kita ini, ya, kalau kita mencari acara pesta pernikahan dari saudara-saudara muslim kita yang kita kenal, susah sekali, atau jarang kita dapati pesta pernikahan yang murni betul-betul apa? Menjaga hukum-hukum agama, batasan-batasan agama. Maka mudah-mudahan kita yang sudah ngaji, kita yang sudah belajar, mudah-mudahan bisa mengurangi itu, jemaah sekalian, ya, untuk tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan apa? Ya, acara pesta pernikahan dari saudara kita, keluarga kita, atau anak-anak kita. Adapun undangan selain walimah, hukumnya apa? Mustahab, anjuran. Ya, hukumnya adalah anjuran. Undangan akikah, undangan acara tasyakuran apa? Khitanan misalnya, itu semua adalah sifatnya anjuran, tidak ada kewajiban. Ya. Kalau undangan pengajian wajib nggak? Undangan pengajian kan itu undangan juga, ajakan, diundang untuk ngaji, wajib apa enggak? Hah? Lihat dulu tema yang dibahas apa. Ya, kalau yang dibahas itu masalah tauhid yang di sana memang menjadi fardul ain, setiap mukmin, setiap muslim harus memperbaiki tauhidnya. Ya. Dan dia adalah orang yang jahil sekali tentang masalah tauhid, maka ajakan itu wajib dia penuhi. Karena kalau dia mengabaikan itu, maka dia termasuk orang yang telah mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid adalah bagian dari kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak belajar tentang tauhid, bagaimana dia bisa
menjadi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kajiannya selain kajian yang sifatnya ya umum ya, yang sifatnya juga terkait dengan hal-hal yang tidak langsung bersinggungan dengan urusan ibadah, maka juga kajian tersebut kalaupun diundang sifatnya apa? Sifatnya apa? Anjuran saja ya. Karena terkadang sebagian kajian undangannya itu untuk hal-hal yang sifatnya hanya sekedar seremonial, bukan untuk ngajinya, tapi untuk sekedar apa? Seremonialnya ya. Baik, kita lanjut. Poin yang ketiga, yaitu apa? Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau ada saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Pertanyaannya jemaah sekalian, mungkin gak ada orang meminta nasihat kepada orang yang tidak lebih baik daripada dia? Mungkin gak? Mungkin gak ada orang mendatangi saudaranya yang tidak lebih baik daripada dia, kemudian dia meminta nasihat kepadanya? Mungkin gak? Mungkin. Maka itu berarti ada kondisi di mana boleh jadi kita pernah dimintai nasihat oleh saudara kita, tapi kita merasa kita tidak lebih baik daripada dia yang meminta nasihat. Kita yang dimintai nasihat belum tentu lebih baik, belum tentu lebih alim daripada dia yang meminta nasihat. Lalu bagaimana ketika dia meminta nasihat sedangkan dia lebih alim daripada kita? Apakah tetap kita harus memberi nasihat? Gimana? Tetap beri nasihat enggak? Tetap jemaah sekalian, tentu sesuai kadar kemampuan kita. Ya, tentu dengan ketawaduan juga ya. Bukan kemudian wah mantap nih, mumpung dia beri nasihat, mumpung dia minta nasihat sama saya kasih nasihat. Tapi bukan nasihat, dia ngomel gitu kan. Itu lain soal itu ya, bedakan antara benar-benar memberi nasihat. Nasihat itu adalah ketulusan jemaah sekalian. Jadi makna nasihat secara bahasa itu ketulusan. Jadi kita menyampaikan sesuatu agar saudara kita mendapatkan kebaikan dengan tulus. Itulah nasihat. Maka disebut taubatan nasuha, taubat yang tulus, taubat yang dengan itu dia benar-benar tidak akan mengulangi dosa-dosanya lagi di masa yang lalu. Begitu. Itulah nasihat. Dan nasihat itu kalau kita maknai secara bahasa bukan sekedar ucapan. Nasihat itu bisa dalam bentuk perbuatan ya. Contoh misalnya jemaah sekalian mengenal Allah, bahwa boleh jadi kita yang kemudian dimintai untuk menyampaikan nasihat tidak lebih berilmu daripada yang meminta nasihat, tapi manfaat nasihat itu ketika kita sampaikan bisa jadi kembali kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita nasihati orang lain, karena kita akan diberikan semacam intuisi oleh Allah untuk kembali pada diri kita. Kamu nih pandai ngasih nasihat, kenapa kamu enggak nasihati dirimu sendiri? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kan kita diingatkan begitu. Apakah kamu nyuruh orang untuk berbuat baik sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu? Engkau sama-sama baca kitabullah, kenapa engkau tidak mengerjakan? Engkau punya akal enggak? Kira-kira begitu kata Allah. Nah, maka kita ngasih nasihat pada akhirnya nanti kembali kepada kita sendiri. Sebagai contoh jemaah sekalian, di surah Yasin, surah ke-36, insyaallah jemaah ini kalau saya lihat banyak yang hafal surah Yasin ini. Ya kan? Yasin, hafal nama surahnya. Kalau disuruh baca 83 ayat Yasin belum tentu kan gitu. Kita ingat kalau kita baca surah Yasin di sana ada kisah apa? Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang seorang laki-laki dari ujung kota, tidak disebutkan kota mana. Intinya dia tinggal di mana? Di ujung kota, di pelosok. Dia datang bergegas berlari untuk apa? Ngingetin kaumnya, nasihati kaumnya, nasihati masyarakatnya. Ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai masyarakatku, ikuti utusan-utusan Allah itu, ikuti seruannya, penuhi ajakannya, terima dakwahnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang ketika mengajak kalian, mereka tidak nuntut upah, mereka tidak minta dibayar, mereka tidak mau mendapatkan apa? Keuntungan dunia, enggak. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Ikuti mereka.
wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Aku pun begitu. Kenapa aku tidak penuhi ajakan mereka, padahal mereka jelas-jelas mengajakku untuk beribadah kepada Tuhan yang menciptakan diriku, dan kepadanya aku akan kembali. Begitupun kita semua akan kembali. Ini dia belum beriman betul jemaah sekalian. Cuman ini orang sudah punya apa? Sudah punya sentuhan hidayah di dalam hatinya. Ayo kita ikuti para rasul tersebut. Jangan kita tolak, jangan kita ingkari. Dakwahnya itu bagus, mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kalau kita baca penjelasan para ulama, laki-laki ini pada akhirnya apa? Dibunuh oleh masyarakatnya. Dibunuh oleh masyarakatnya. Namun ketika dia sudah sakaratul maut, coba lihat. Jemaah nanti bisa baca itu dari surah Yasin ayat 20 ya. Ketika dia sudah mau meninggal dunia, dia berkata di surah Yasin ayat 26 dan 27, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani apa? Minal mukramin. Laki-laki ini berkata, atau ketika dia sudah mau mati karena dibunuh itu, udkhulil jannah. Seorang malaikat Allah utus kepadanya berkata kepadanya, udkhulil jannah, kamu masuk surga. Kamu masuk surga. Maka dia berkata apa? Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku, masyarakatku mengetahui keutamaan ini, yaitu keutamaan mengikuti ajakan para nabi dan rasul yang diutus. Bima ghafara li rabbi, kenapa? Karena Tuhanku telah mengampuni dosa-dosaku, kekufuranku, kesyirikanku di masa lalu, Dia telah ampuni semuanya. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Laki-laki ini sebelumnya tidak beriman, tapi ketika sentuhan hidayah sudah masuk kepada dia, dia coba sampaikan nasihat, maka hidayah itu semakin apa? Semakin menguat di dalam jiwanya. Artinya kita kalau sering menyampaikan nasihat, insya Allah itu justru di antara sebab Allah tambah terus apa? Hidayah kepada kita. Ya, tentu kita menyampaikan nasihat yang paling minimal kepada orang-orang dekat kita, ya, orang-orang terdekat kita. Kita singkat, kita lanjut pada poin berikutnya. Hak yang keberapa? Yang keempat. Hak yang keempat apa? Kalau ada saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, maka kita mendoakannya dengan ucapan Yarhamukallah. Kalau dia bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah, gimana? Kita doakan enggak? Tidak. Tapi boleh kita ingatkan, ucapkan Alhamdulillah. Kalau dia ucapkan, maka kita ucapkan balik dengan Yarhamukallah, dan dia membalasnya lagi dengan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau dia bersin saja tidak mengucapkan tahmid, maka tidak kita doakan. Nah, itu kalau kondisinya secara normal. Sekarang bagaimana kalau ada orang di dalam sholat bersin, mengucapkan Alhamdulillah, boleh nggak kita balas? Lagi imam lagi baca Al-Fatihah, ya, ada yang bersin, nggak usah dicontohkan bersinnya ya. Alhamdulillah, terus dia ngomong Alhamdulillah dengan suara lantang, dengan suara keras, kedengeran dari belakang sampai depan. Ini boleh nggak kita jawab dia Yarhamukallah, boleh nggak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai obrolan, pembicaraan di luar sholat. Dan ini pernah terjadi pada sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia lagi sholat menjadi makmum bersama para sahabat yang lainnya. Ada sahabat yang lain bersin, saking kencangnya bersinnya, ucapan tahmidnya juga gede, Alhamdulillah gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, mengucapkan tahmid kalau bersin di dalam sholat itu boleh, tapi lirihkan, seolah-olah tidak ada yang mendengar kecuali dirinya sendiri. Lirihkan, jangan gede-gede, ya. Nah, di antara sahabat mengucapkannya cukup besar, sehingga Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, karena dia punya ilmu sebelumnya bahwa hal tersebut dianjurkan, maka dia ucapkan apa? Yarhamukallah, juga dengan suara yang jahar, suara lantang. Apa yang terjadi? Semua jemaah nengok ke arah dia.
Semua ini digambarkan seperti itu dalam hadis ya, bukan kiri kanannya doang, semua jemaah nengok ke dia. Bayangin, yang bersin di tengah, sebelahnya Muawiyah misalnya, ucap alhamdulillah, oh depan belakang kiri kanan nengok ke dia semuanya, dilihatin dia, dipelototin, ya sambil ditepuk-tepuk pahanya masing-masing gitu kan. Sampai-sampai Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata apa? Masya'nukum bi, kalian ini ada apa? Ada apa kalian denganku? Kok ma tanzuruna ilayya? Kenapa kalian melihatku seperti itu? Dipelototin saja gitu kan? Iya, kan orang ngeri juga jemaah sekalian kalau di dipelototin sama banyak orang kan ngeri juga ini. Ini saya kan isi kajian dilihatin semua ini. Kalau nggak biasa kita ngeri juga gitu nih. Ya, coba sekalian duduk sekali di sini, coba gantikan saya. Dipelototin, ayo. Gimana rasanya? Belum merasakan kan? Ya, ini karena sudah biasa, alhamdulillah. Tapi kalau belum biasa dulu sekitar 10 tahunan yang lalu masih di kampus, ya geger juga kita. Ya gemeter juga gitu. Nah, jadi dia heran kenapa dia dipelototin. Ternyata salah satu alasannya apa? Tidak boleh bicara di dalam sholat. Tapi ada hal yang unik yang dia dapati jemaah sekalian. Sholat sampai selesai, Rasulullah memimpin sholat sampai salam. Begitu selesai, Rasulullah balik arah. Apa kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami? Nah, ini salah satu faidah pendidikannya, faidah tarbawiyahnya apa? Kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu asana ta'liman minhu." Aku tidak pernah melihat seorang pun sebagai pengajar, sebagai guru sebelumnya atau sesudahnya yang paling bagus cara mengajarnya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muawiyah? Ma qaharani wala darabani wala syatamani. Beliau tahu aku salah, yaitu aku ngobrol atau aku berbicara di dalam salat. Tahu kalau aku melakukan kesalahan, tapi beliau tidak pernah membentakku, tidak memeliku, tidak memukulku, dan juga tidak mencaci makiku. Lihat bagaimana Rasulullah di dalam mendidik para sahabat. Ada kesalahan iya, tapi Rasulullah menyelesaikannya atau mengoreksinya dengan cara yang hikmah. Rasulullah berkata, "Inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Wahai para sahabat, salat itu tidak boleh ada pembicaraan manusia. Wa innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Dalam salat yang kita baca hanyalah tasbih, tahmid, dan bacaan Al-Qur'anul Karim. Baru 4 poin. Poin kelima kita sambung. Tanggung tinggal 2 ya. Yaitu apa? Yang kelima, kalau ada saudara kita sakit, kita jenguk ya. Sakit yang berapa hari, Ustaz? Nah, sakit yang berapa hari jemaah sekalian? Sakit yang umum, yang biasa, atau sakit yang memang berat yang kita jenguk ini? Hah? Saudara kita lagi sakit nih. Kamu sakit apa? Biasa, pegal-pegal. Boleh dijenguk nggak? Atau harus dijenguk nggak kira-kira? Hah? Cuma sakit pegal. Boleh dijenguk nggak? Ya boleh kalau dijenguk ya. Nah, tapi bawain buah apa enggak? Nah, itu urusan lain ya. Belum tentu dibawain buah. Kalau cuma pegal doang, bawain tukang urut, bawain tukang bekam, bawain ada tuh minyak apa tuh? Saya pernah gunakan khusus untuk mengatasi penyakit pegal. Jadi kalau kita pakai minyak itu jemaah sekalian, insya Allah dalam waktu singkat pegal-pegalnya hilang. Nanti 3 jam kambuh lagi ya. Jadi secara umum menjenguk saudara kita yang sakit itu tidak ada batasan waktu. Tidak harus kalau 3 hari sakitnya baru kita jenguk, enggak ada batasan seperti itu. Ya, artinya kalau kita tahu memang saudara kita sedang sakit, yang penting dia jujur sakitnya. Jangan sakit-sakit yang ringan aja minta dijenguk gitu ya. Ya kalau memang sakit berat sampai masuk rumah sakit misalnya, atau sampai diinfus, ya bolehlah kita jenguk. Dan tentu tujuan jenguk itu adalah menghibur dan mendoakan, bukan dibawain makanan. Kalau bawain makanan itu bonusnya saja, ya. Tapi yang utama adalah menghiburnya dan mendoakannya, itu yang terpenting, ya. Jadi jangan sampai orang sering sakit tujuannya apa? Dibawain makanan, gitu ya. Nah, jemaah sekalian melakukan Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika di Baghdad itu beliau punya majelis. Beliau sempat tinggal di Baghdad sekitar 2 tahunan.
Dan di antara yang sering datang ke majelisnya adalah Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal semasa mudanya. Karena kita tahu Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Ahmad lahir tahun 164. Selisih 14 tahun usia Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad saat itu tentu posisinya jelas jauh lebih muda, masih seorang penuntut ilmu. Nah, satu waktu Imam Ahmad tidak bisa hadir ke majelisnya Imam Syafi'i. Maka ditanyalah oleh Imam Syafi'i, kemana Ahmad? Kemana tidak kelihatan? Dikabarkan kepada beliau bahwa beliau sedang sakit. Maka bergegas Imam Syafi'i tidak menunda besok hari, malam itu juga beliau datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Hanbal yang seharusnya masih apa? Masih anak muda. Ketika sampai di sana, Imam Syafi'i berkata kepadanya, kenapa dia ingin menjenguknya? Karena kedekatan, kecintaan dengan orang soleh itu selalu apa? Selalu menghadirkan kerinduan yang tidak bisa dipisah dengan jarak dalam waktu yang lama. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Aku suka mencintai orang-orang soleh, meskipun aku bukan termasuk orang-orang soleh. Ketawaduan Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang-orang soleh agar aku dengan kecintaanku tersebut mendapatkan syafaat mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku benci dan tidak suka kepada orang yang hidupnya penuh dengan maksiat. Walau kunna sawa'an fil bid'ah, meskipun aku pun tidak beda dengan mereka yang suka berbuat maksiat. Lihat. Ini hiburan Imam Syafi'i kepada siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, tapi mengandung makna yang sangat dalam betul. Ketawaduan seorang alim yang kita kenal kesolehannya, ketakwaannya, masih mengatakan apa? Aku cinta orang-orang soleh, padahal aku belum tentu termasuk di antara mereka. Nah, Imam Ahmad kita tahu juga termasuk ulama cerdas. Beliau kemudian membalas cuitannya Imam Syafi'i kira-kira gitu ya. Imam Ahmad mengatakan, tuhibbus sholihin wa anta minhum. Wahai guruku, engkau cinta orang-orang soleh padahal engkau adalah salah seorang di antara mereka. La'allahum yanalu bika syafa'ah. Mudah-mudahan banyak orang kecintaannya kepadamu menjadi sebab mereka mendapatkan syafaat dari Allah karena cinta kepadamu. Wa taqrahu man tijaratuhul ma'asi. Engkau benci orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat. Hamaqallahu min tilkal bid'ah. Aku mohon kepada Allah, semoga Allah melindungimu, jangan sampai engkau pun jatuh pada maksiat. Nah, ini keindahan suasana apa? Guru dan murid, dan lebih luas lagi tentu antara muslim dengan muslim lainnya. Ketika ada yang sakit, segera menjenguknya, mendoakannya, menghiburnya, dan saling apa? Melepaskan kerinduan karena iman. Dan yang terakhir jemaah sekalian, perkara yang insyaallah sudah ma'ruf, siapapun saudara kita yang kita kenal dia meninggal dunia, selama dia meninggal dalam keadaan Islamnya baik, sekali lagi tidak menampakkan kemaksiatan, tidak menampakkan kesesatan dan penyimpangan, maka kita dianjurkan untuk apa? Ikut serta membantu mengurus jenazahnya, memandikannya jika kita mampu. Kalau tidak, maka minimal mulai dari apa? Menyolatinya hingga mengantarkannya ke pemakaman. Demikian barangkali pembahasan kita hanya bisa sampai hadis nomor 106 ini saja. Hadis yang ke-107 kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Dan tentunya jemaah sekalian, pembahasan ini masih bisa kita perluas, namun karena waktu kita yang terbatas kita tidak bisa melanjutkannya. Ala kulli hal, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan membantu kita untuk selalu bisa mengamalkan tuntunan-tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akhiri dengan keperluan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada Ghuraba.